Fasilitas umum jadi aparatur sipil negara harus selalu siap menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat, sebab ASN telah digaji oleh pemerintah. Untuk itu, para ASN dituntut untuk menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, banyak ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak tidak berada di tempat tugas, bahkan ada ASN termasuk pejabat yang meninggalkan tempat tugas hingga berbulan-bulan. Terkait hal itu, Bupati Pegunungan Arfak pun geram dengan kondisi yang terjadi. Padahal kata Bupati, ia telah memberikan fasilitas kendaraan maupun rumah dinas, namun masih saja mangkir dari tempat tugas. Demikian pula para pelayan di gereja yang telah dipercayakan menduduki setiap jabatan, hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang pilihan di pemerintahan supaya kita melayani, bukan kita makan gaji, tidur, malas ke kantor, tetapi ya mari, mau dapat jabatan kah, tidak kah, sudah jadi pegawai, Anda punya tugas untuk ke kantor. Sudah jadi gembala, hamba Tuhan, PW, Par, majelis, punya tugas untuk bagaimana untuk gereja ini bersih, bagaimana siapkan, ya, supaya ibadah mulai dari hari PW punya hari Kamis, atau PKB ya hari Jumat, kita gabung lagi hari Sabtu ibadah, hari Minggu ibadah, itu harus kita ibadah. Dalam kegiatan seminar dan kebaktian kebangunan rohani di distrik Nyunyumbo, Bupati Yosia Saroy meminta para honorer yang belum diangkat menjadi PNS maupun ASN yang belum mendapatkan jabatan agar tidak melakukan ancaman kepada pemerintah untuk memalang fasilitas umum maupun kantor pemerintahan. Pasalnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ataupun P3K masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sementara pengisian jabatan struktural eselon 2 dan 3 telah terisi dan jumlahnya terbatas, sehingga Bupati meminta para ASN untuk bersabar menunggu pengisian jabatan eselon 4 yang masih kosong. Untuk itu, selaku pemimpin, Bupati selalu membuka diri terhadap para honorer maupun ASN untuk menyampaikan aduannya ke pemerintah daerah. Kamu data, eselon 4 ini masih banyak. Ya, eselon 4 masih banyak. Yang penting ya ingatkan, karena memang proposal kasih surat kasih, tapi suratnya banyak orang, bukan satu orang yang kasih proposal, surat ditumpuk. Yang minta ini, minta itu proyek, minta jabatan, minta apa, semua banyak. Jadi tidak bisa duduk itu lagi, itu capek karena kita harus tumpuk surat ini sampai itu. Jadi yang penting ingatkan kita. Ya, karena saya punya hati untuk semua orang, bukan untuk saya punya keluarga, istri. Ya, saya ada keponakan 3 orang, tapi mereka juga belum dapat pegawai sampai dengan hari ini. Ya, 3 orang. Mereka juga ada ini, tapi belum dapat pegawai. Ya, jadi mari untuk pegawai datang bicara baik-baik, tidak usah ancam lagi, karena seminar KKR ini kan bicara palang itu sudah. Jadi jangan bicara di sini saya bilang kalau tidak ini ya itu berarti kita tidak bisa maafkan itu. Jadi harus ya kita saling memaafkan, mengampuni di sini sudah habis-habis. Masalah itu masalah ya adik-adik, masalah jabatan yang honor lama tidak ini, nama tidak keluar, harus datang saja bicara baik-baik. Nah terus yang pelantikan eselon 4 kan masih banyak, datang. Ya. Menyikapi sejumlah peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Pendeta Filipus Manggepro selaku pelayan firman menyampaikan kepada jemaat agar hendaknya melakukan rekonsiliasi dan saling memaafkan dengan pemerintah daerah, sebagaimana Allah telah mengampuni umatnya, demikian pula antara pemerintah sebagai wakil Allah dengan masyarakat untuk saling memaafkan, sehingga aktivitas pemerintahan berjalan baik. Ia berharap momen seminar dan KKR tidak ada lagi permasalahan yang menghambat pemerintah dan pembangunan. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, kita juga harus saling mengampuni satu sama lain. Amin. Sehingga kita bersihkan hati kita. Puji Tuhan ya. Cari itu. Jadi kalau ada yang benci orang, tidak usah benci sekali. Ini kesempatan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita selesaikan semua. Oh, kalau balas
tidak putus. Dan lewat KKR seminar ini kita mau kasih putus tali itu sudah. Amin. Pengampunan itu bisa kasih putus. Kita mengampuni dan selesai. Jangan kita bicara siapa yang damai di hati siapa. Di sela-sela kegiatan seminar dan KKR, para jemaat melakukan rekonsiliasi bersama Bupati dengan tujuan agar tidak ada lagi aksi pemalangan yang dapat menghambat pembangunan dan aktivitas pemerintahan.